radhiyallahu anhu wa huwa yaqul wa ana habbaba ilayya minad dunya salatun. Syarat pertama memperoleh kemudahan. Orang yang memberi, yakni orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, yang aku cintai dari dunia ini adalah tiga hal. Yang pertama, infaku mali alaika wal julusu baina yadaika kasratus sholati alaika. Orang yang memberi, ya, syarat pertama memperoleh kemudahan, yang pertama adalah orang yang memberi, yakni orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, yang aku cintai dari dunia ini adalah tiga hal. Yang pertama, menginfakkan hartaku kepadamu, wahai baginda Nabi. Kemudian yang kedua, duduk bersuhbah di hadapan baginda Nabi dan banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memudahkan orang yang sedang dilanda kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Kemudian dan sabda beliau, barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Kemudian kemudahan Allah itu memiliki kunci. Kunci tersebut ialah banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena baginda Nabi Muhammad SAW adalah pembuka pintu kemudahan. Syarat yang kedua, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas fi khuluqin hasan. Syarat yang kedua, orang yang bertakwa. Sabda baginda Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah kejelekan dengan kebaikan, sehingga takwalah kepada Allah di mana saja kita berada, mengiringilah kejelekan dengan kebaikan, sehingga kebaikan itu akan menghapusnya. Dan mohon maaf, dan berinteraksilah dengan manusia dengan etika yang baik. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah di dalam sholat, bertakwalah kepada Allah di dalam sholat, bertakwalah kepada Allah di dalam sholat. Bertakwalah kamu kepada Allah pada budak dan kamu yang kamu miliki. Takutlah kamu kepada Allah pada dua orang
yang lemah, yakni janda tua dan anak yatim. Takutlah kamu kepada doa orang yang terzalimi meskipun ia adalah kafir. Karena sungguhnya doa mereka itu tidak mempunyai penghalang. Hadis riwayat Ahmad, Arba'ah dan dia dari Anas bin Malik. Baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT menyukai kemudahan bagi umat ini dan membenci adanya kesukaran. Jadi saudaraku semuanya, untuk memberi kemudahan, syarat untuk memberi kemudahan adalah orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Wa seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, yang aku cintai dari dunia ini adalah tiga hal. Menginfakkan hartaku kepada baginda Nabi, duduk atau bersobah di hadapan baginda Nabi, dan banyak bersolawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang dilanda kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan sabda beliau juga, barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Kemudian Allah itu memiliki kunci. Kunci tersebut ialah banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembuka pintu kemudahan. Jadi kita harus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah pembuka pintu kemudahan. Syarat yang pertama. Dan yang kedua, orang yang bertakwa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan iringilah kejelekan dengan kebaikan, sehingga kebaikan itu akan menghapuskannya. Jadi tiada hari tanpa melakukan suatu kebaikan-kebaikan, karena keburukan itu kadang-kadang kita lakukan tanpa sengaja ya. Dan berinteraksilah dengan manusia dengan etika yang baik. Jadi kita di dalam berhubungan dengan sama saudara-saudara kita senantiasa dengan cara yang baik. Jadi dalam Fadailus Syuhur, Guru Agung kita memberikan tuahnya kepada kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Itu makun tak di mana saja berada. Mudah-mudahan kita diringankan, dibisahkan untuk bertakwa kepada Allah, terutama di dalam sholat ya. Di dalam sholat. Maka kita beruntung, bersyukur sepenuh langit dan bumi telah ditanamkan zikir khafi. Dimana zikir ini menjadikan kita untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam sholat kita berzikir khafi terus. Di luar sholat kita sudah dibiasakan oleh guru agama kita untuk berzikir khafi. Sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi ketua guru agung kita, yaitu untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Semoga kita dibisahkan, diringankan untuk senantiasa melaksanakan apa yang menjadi dawuh kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dawuh guru agung kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan di mana saja berada. Mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.